Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman insan perhubungan laut yang saya hormati dan saya banggakan, pada sesi penguatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan beberapa topik, beberapa materi yang terkait dengan pemimpin dan juga terkait dengan siapa yang dipimpin. Beberapa kali saya mengikuti penguatan ataupun mengikuti diskusi, mengikuti FGD dengan narasumber yang kita mungkin sudah kenal semua, yaitu Prof. Renald Kasali. Di mana Prof. Renald Kasali ini dalam salah satu bukunya tentang menjadi driver yang baik dan sebagainya, ini adalah salah satu analogi bagaimana sebuah organisasi. Tidak saja kalau kita melihat driver dan passenger, maka kalau kita melihat lebih khusus di bidang kita yang namanya kapal, maka kapal juga ada nahkodanya, ada perwiranya, dan ada penumpangnya. Maka di sini kita akan melihat bagaimana mentalitas seorang nahkoda maupun perwira atas kapal, dan bagaimana sebenarnya mentalitas seorang passenger atau kebanyakan passenger yang ada di atas kapal. Nah, salah satunya kalau kita melihat mentalitas nahkoda ataupun mentalitas driver. Biasanya yang namanya driver itu sangat tidak puas dengan keadaan sekarang atau status quo. Kalau dia menjalani satu rute dari A ke B, dari B ke C, dia tidak puas. Oh, A ke B hari ini saya tempuh dalam waktu 30 menit. Besok saya mau mencari rute A ke B tapi tidak lewat jalan itu. Ini adalah semangat dari seorang driver. Yang kedua adalah biasanya driver itu memiliki atau menyukai tantangan-tantangan baru dan mengeksplorasi peluang baru. Kalau lewat di sini saya hanya bisa melihat hiburan, gambar-gambar, warung-warung tertentu. Tapi kalau saya lewat sana, saya bisa lewat di tempat yang baru, saya bisa melihat, oh di situ ada toko bunga, oh di situ ada taman dan sebagainya. Nah, yang ketiga, mentalitas driver itu adalah memecahkan masalah bersama, menginspirasi orang lain. Ini adalah mentalitas orang driver. Jadi kalau driver ada problem dan sebagainya, selalu dia berusaha untuk memecahkan masalah itu secara bersama. Kemudian yang namanya driver itu bekerja dengan hati, mencintai sesama, menjaga hubungan baik, dan yang paling penting punya kepedulian atau empati. Ya, kalau dia ada passengernya yang mengeluh dan sebagainya, dia peduli dengan itu. Nah, kemudian juga banyak hal yang terkait dengan driver, salah satunya lagi adalah memimpin dengan pertanyaan, memperbaiki cara berpikir penumpangnya. Jadi penumpangnya juga harus diedukasi oleh yang namanya driver. Kemudian driver juga memberikan arah yang jelas, tentunya arah jalan yang jelas, dan juga merangkul orang-orang yang berbeda paham dengan driver. Pak, lewat sini aja. Pak, lewat sini aja. Pak, lewat situ aja. Nah, ini berbeda pendapat dan sebagainya. Driver yang memutuskan dan dia memang memberikan arah jalan yang jelas, menjelaskan dan merangkul yang tadi berbeda pendapat. Terutama kalau ini seorang driver yang di dalamnya ada beberapa passenger yang berbeda mentalitasnya. Kemudian yang namanya driver juga berani melakukan ataupun berani mengambil risiko yang terukur. Ya, ini adalah driver. Oh, di sana ada macet. Saya akan coba lewat jalan lain. Walaupun di lewat jalan lain belum tentu juga akan sama jamnya tiba di tujuan sesuai dengan yang diharapkan penumpang. Tetapi ingat, kalau dia tetap di situ tidak mengambil risiko, bisa jadi dia akan terlambat selamanya dan ini akan menjadikan kerugian yang luar biasa. Jadi mengambil risiko yang terukur. Driver adalah sangat mencintai perubahan. Ya, sangat mencintai perubahan. Karena driver tidak
akan selalu lewat jalan yang sama. Maka dia selalu mencintai perubahan. Mana yang targetnya lebih cepat, mana yang dia nyampainya lebih cepat, penumpangnya senang dengan pelayanannya, itu adalah mentalitas driver. Kemudian yang namanya driver adalah selalu belajar tentang hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru ini penting. Lewat yang jalan baru tadi yang saya sampaikan, jadi dia selalu mempelajari hal yang baru, termasuk tabiat penumpangnya. Oh, kalau penumpangnya modelnya kayak begini, apa tabiatnya dan sebagainya. Ini adalah mentalitas driver. Nah, mentalitas driver inilah yang kemudian kita itu perlu melihat bahwa driver itu punya sebuah prinsip. Memiliki prinsip-prinsip bagaimana menjadi driver. Menjadi nahkoda, menjadi perwira. Dan ini saya harapkan kepada saudara-saudara sekalian, pemimpin-pemimpin, insan-insan perhubungan, baik yang di KSOP maupun di UPP maupun di distrik navigasi, maupun yang di kantor pusat, harus memiliki 4 sifat atau 4 prinsip yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah, 1, jangan lupa, prinsip melayani. Apapun alasannya, kita dibayar oleh negara, kita digaji oleh negara, kita ditunjuk oleh menteri, ditunjuk oleh presiden, dengan jabatan yang kita emban adalah untuk melaksanakan tugas yang paling utama adalah tugas melayani. Ya, kalau kita tidak melayani dengan baik, itu menjadi satu kesalahan besar. Ya, maka kalau kita ingin melayani, kita itu wajib mendengarkan apa keluhannya pelanggan. Kita wajib mau memahami, wajib kita peduli, wajib kita berempati. Ya, wajib itu kita lakukan semua dalam rangka melayani. Nah, melayani ini ada 2 hal. 1, melayani pihak eksternal. Yang kedua adalah melayani pihak internal. Siapa yang kita layani? Adalah pegawai-pegawai kita, staf-staf kita. Saya tidak ingin staf-staf kita itu tanpa ada arah pembinaan. Saya tidak ingin staf-staf kita itu melakukan kesalahan, dibiarkan saja. Suatu saat dia mendapatkan promosi, baru kepala UPT-nya komplain. Dan saya minta itu menjadi tugas utama melayani, dan itu sangat penting bagi organisasi kita. Yang kedua adalah memiliki tanggung jawab. Ya. Yang namanya pemimpin, driver itu tanggung jawab. Kalau dia kesasar, dia harus tanggung jawab. Tidak menyalahkan penumpangnya. Ya. Yang namanya driver terlambat, salah masuk tol dan sebagainya, nggak boleh menyalahkan penumpangnya. Tetapi kita harus bertanggung jawab, ya, tidak kemudian berbelit-belit menutupi kesalahan diri sendiri, tapi kita mengakui bahwa kita melakukan near miss, kita melakukan ketidaksesuaian. Dan itu wajar dan itu yang harus kita perbaiki. Ya, bukan berarti kemudian kalau kita melakukan kesalahan, kemudian kita nutupi kesalahan bahwa saya seorang pemimpin, saya tidak salah dan sebagainya. Itu akan menjadi bumerang bagi seorang pemimpin. Karena nggak percaya lagi penumpangnya, aku nggak maulah naik kamu lagi, aku nggak maulah pesan Gojek lagi ke kamu, aku nggak maulah pesan Grab ke kamu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah inisiatif. Ya, yang namanya driver, namanya pemimpin itu harus memiliki inisiatif, bekerja itu tanpa disuruh. Kalau sudah ada surat perintah, sudah ada surat edaran, sudah ada petunjuk teknis dan sebagainya, dilakukan, dikerjakan, nggak usah disuruh lagi, nggak usah disuruh, dan harus berani mengambil resiko, harus responsif, harus cepat membaca gejala yang ada di lapangan, ya, tidak menunggu perintah dan sebagainya, untuk mengambil tindakan kalau ada di lapangan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan surat edaran. Anda seorang pemimpin sudah diberikan kewenangan. Anda kepala UPT sudah diberikan kewenangan. Anda pejabat struktural eselon 3 sempat sudah diberikan kewenangan. Dan kewenangan yang diberikan itu sudah meliputi 5M. Jangan lupa 5M. Man, Anda diberikan man. Money, Anda diberikan money-nya, anggaran. Ya, Anda dikasihkan sarananya, mesin. Anda dikasihkan materialnya, bahan. Anda dikasihkan metode kerjanya,
dengan semua ketentuan yang berlaku. Anda semua diberikan 5M dan itu harus bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir, prinsip seorang driver adalah navigasi. Memiliki keterampilan navigasi. Ya. Tahu arahnya kemana, mampu mengarahkan, memberikan semangat, ya, menyatukan tindakan, menjaga organisasinya, menjaga kendaraannya, menjaga kapalnya sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Harus memiliki prinsip navigasi. Jadi saya ulang, seorang pemimpin yang pertama harus memiliki sifat melayani, yang kedua harus memiliki yang namanya sifat tanggung jawab, yang ketiga inisiatif, dan yang terakhir jangan lupa harus memiliki prinsip navigasi. Nah, dengan harapan ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita pelan-pelan memperbaiki diri kita. Kita tidak ada yang sempurna. Saya juga masih belajar dan terus memperbaiki diri. Improve. Saya minta saudara-saudara pimpinan UPT maupun pejabat eselon 3, eselon 4 struktural yang ada di UPP, KSOP maupun di distrik navigasi, sekali lagi mari kita perbaiki diri. Kita sebagai pimpinan di kantor, sebagai pimpinan di organisasi, mari kita perbaiki bareng-bareng, mari kita perbaiki staf kita dan sebagainya supaya kita menjadi organisasi perhubungan laut yang lebih baik dan lebih maju lagi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Sekali lagi, Dharmajala Pratama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.